Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri Wahyuandi Pratama dan rekan saya Bini Mardika dan Sinta Dian Ayu Pitaloka. Di sini kami akan mempresentasikan bagian ROE atau ROCE. Baiklah, untuk perhitungan ROE sendiri itu kita bisa hitung dengan laba bersih dikurangi dividen saham preferen dibagi rata-rata saham biasa. Kemudian, untuk hubungan antara ROA dan ROE itu apa sih? ROA, laba bersih plus bunga bersih, return untuk kreditor itu dari bunga bersih pajak, return untuk saham preferen, dividen saham preferen, return untuk saham biasa dari laba bersih untuk saham biasa. Teman-teman bisa lihat di tabel berikut di PPT yang ROA laba bersih plus bunga bersih pajak itu nanti untuk rata-rata total asetnya dari return untuk kreditor bunga bersih pajak menghasilkan rata-rata total utang ditambah return untuk saham preferen dari dividen saham preferen itu menghasilkan rata-rata saham preferen dan ditambah return untuk saham biasa dari laba bersih untuk saham biasa menghasilkan rata-rata saham biasa. Nah, dari hasil perhitungan tersebut itu kita bisa melihat hubungan dari perhitungan ini teman-teman antara ROA, biaya utang, biaya saham preferen, dan ROE. Nah, ROA sendiri itu 10 per 110%. Dan untuk kreditor 2,4 per 40 yaitu 6%, 1,6 per 20 yaitu 8%, dan 6 per 40 15%. Ini untuk return ke saham biasa. Nah, teman-teman bisa lihat sini ada ROA, return ke kreditor, return ke saham preferen, return ke saham biasa sampai ke 5 ya teman-teman rate of return-nya. Baiklah. Nah, dari perhitungan tersebut nanti ada hak pemegang saham biasa bisa dihitungkan sebagai berikut teman-teman. Nah, kelebihan ROA atas biaya yang diminta kreditur dikalikan jumlah utang nanti hasilnya 0,04 dikali 40 yang menghasilkan 1,6. Untuk kelebihan ROA atas biaya saham preferen yang diminta pemegang saham preferen dikalikan jumlah saham preferen itu 0,02 dikali 20 menghasilkan 0,4. Hak pemegang saham hak penuh atas ROA dikalikan jumlah saham biasa 0,1 dikali 40 menghasilkan 4,0. Return pemegang saham itu 6,0. Nah, untuk hasilnya return untuk pemegang saham ROE 6 per 4 dikali 100%, 15,0%. Ini perhitungan dari penjelasan perhitungan dari pembagian ROA yang di slide ini ya teman-teman. Nah, hasilnya bakal menjadi 15% untuk yang rate of return pertama, hasilnya sama ya teman-teman 15%. Oke. Pembagian ROA pada contoh kedua. Dimisalkan perusahaan menggunakan saham biasa yang lebih kecil dan menggunakan utang yang lebih besar. Berikut ini analisis return untuk utang, saham preferen, dan saham biasa. Dicatat, kelebihan ROA atas biaya utang yang diminta kreditur sebesar 0,04 dikalikan dengan jumlah utang sebesar 50, yaitu dengan hasil 2. Kemudian kelebihan ROA atas biaya saham preferen yang diminta pemegang saham preferen sebesar 0,02 dikalikan jumlah saham preferen sebesar 20 dengan hasil 0,4. Kemudian hak pemegang saham atau hak penuh atas ROA sebesar 0,1 dikalikan dengan jumlah saham biasa sebesar 30 dan menghasilkan 3. Maka total return ke pemegang saham biasa sebesar 5,4. Untuk return pemegang saham biasa ROE yaitu 5,4 dibagi 30 dikali 100, maka hasilnya 18%. Dengan menggunakan utang lebih besar yaitu 50 dibandingkan 40 pada perhitungan sebelumnya, ROE yang diperoleh menjadi 18% dari yang sebelumnya yaitu hanya sebesar 15%.
Nah, dapat disimpulkan bahwa penggunaan utang yang semakin besar akan semakin menguntungkan pemegang saham, tetapi suatu saat perusahaan akan mencapai batas utang yang optimal. Penggunaan utang yang lebih besar dibandingkan dengan batas ini akan menurunkan ROE. Pembagian ROA pada contoh ketiga. Dimisalkan perusahaan terus menambah utangnya menjadi 60. Karena risiko dianggap baik, memberi utang mensyaratkan tingkat bunga yang lebih tinggi menjadi 9%. Maka perhitungannya yaitu kelebihan ROA atas biaya utang yang diminta kreditur sebesar 0,01 dikalikan dengan jumlah utang sebesar 60 dengan hasil 0,6. Kemudian kelebihan ROA atas biaya saham preferen yang diminta pemegang saham preferen sebesar 0,02 dikalikan jumlah saham preferen sebesar 20, maka dihasilkan 0,4. Kemudian hak pemegang saham atau hak penuh atas ROA sebesar 0,1 dikalikan jumlah saham biasa sebesar 20 dengan hasil 2, maka diperoleh total return ke pemegang saham biasa sebesar 3. Dan untuk return pemegang saham biasa ROE yaitu 3/20 dikali 100 dihasilkan 15%. Dengan hasil perhitungan tersebut, ROE untuk pemegang saham turun menjadi 15% setelah utang dinaikkan menjadi 60. Supaya ROE tetap sebesar 18%, perusahaan harus memperoleh ROE sebesar 3,6, yaitu 3,6 dibagi 20 sama dengan 18%. Dan itu berarti perusahaan harus memperoleh ROA sebesar 10,6%. Komponen-komponen ROE. ROE bisa dipecah-pecah lagi ke dalam beberapa komponen, yaitu ROA dan leverage yang disesuaikan. Leverage yang disesuaikan kemudian dipecah-pecah lagi ke dalam common earning leverage atau earning leverage untuk saham biasa dan leverage struktur modal atau capital struktur leverage. ROA mencerminkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba berdasarkan aset yang dimiliki. Leverage yang disesuaikan mencerminkan efek penggandaan penggunaan utang dan saham preferen untuk menaikkan return ke pemegang saham. Leverage yang disesuaikan merupakan hasil perkalian antara common earning leverage dengan leverage struktur modal. Common earning leverage mencerminkan proporsi laba bersih yang menjadi hak pemegang saham biasa dari jumlah total laba bersih operasional. Sedangkan leverage struktur modal mencerminkan sejauh mana aset perusahaan dibiayai oleh saham sendiri. ROE akan semakin besar apabila ROA tinggi atau leverage yang disesuaikan tinggi. Nah, komponen-komponen ROE dalam hal tadi bisa dipecah-pecah ke dalam komponen-komponennya seperti pada tabel berikut. Untuk situasi pertama, yaitu untuk ROE sebesar 15%, berarti dibutuhkan ROA 10% dikali leverage yang disesuaikan sebesar 1,05, CEL-nya 0,60 dan LSM-nya 2,5. Dan untuk situasi yang kedua, di mana ROE 18%, maka ROA-nya 10% dikali leverage yang disesuaikan sebesar 1,8, CEL-nya 0,54 dan LSM-nya 3,3 dan seterusnya. Perubahan dari situasi pertama ke situasi kedua menghasilkan ROE yang meningkat karena meningkatnya leverage yang disesuaikan atau ROA keduanya tetap sama. Pada situasi kedua, utang yang semakin tinggi mengakibatkan semakin tingginya bunga, dan ini mengurangi laba bersih yang menjadi hak pemegang saham. Sebagai akibatnya, numerator pada rumus CEL akan menjadi lebih kecil, dan denominator atau pembagi akan menjadi lebih besar. Ini berakibat menurunnya angka CEL. Hal yang sebaliknya terjadi dengan angka LSM atau leverage struktur modal. Karena saham sendiri semakin berkurang, maka LSM meningkat.
Efek bersih dari penurunan CEL dengan kenaikan LSM adalah naiknya leverage yang disesuaikan. LSM dalam situasi ini mengalami kenaikan yang lebih besar dibandingkan penurunan CEL. Perubahan dari situasi kedua ke situasi ketiga menunjukkan hal yang sebaliknya. Pada situasi ini, utang juga semakin meningkat, yang mengakibatkan peningkatan bunga dan menurunkan CEL. LSM semakin meningkat karena semakin mengecilnya saham sendiri perusahaan. Tetapi menaiknya LSM tidak cukup untuk mengimbangi penurunan CEL. Hingga efek bersih adalah turunnya leverage yang disesuaikan dari 1,8 menjadi 1,5. Secara umum, kenaikan LSM akan diikuti dengan menurunnya CEL. Efek bersih dari keduanya akan menentukan apakah leverage yang disesuaikan akan naik atau turun, dan dengan demikian menentukan apakah ROE akan naik atau turun. Apabila ROA naik, maka laba yang tersedia untuk pemegang saham biasanya juga akan mengalami kenaikan. Ini berakibat naiknya faktor yang dibagi atau numerator pada rumus CEL. Denominator pada CL juga mengalami kenaikan karena laba yang tersedia untuk pemegang saham biasa juga naik. Tetapi efek bersih adalah kenaikan CEL. Situasi semacam ini terlihat pada perubahan dari situasi pertama ke situasi keempat. Leverage yang disesuaikan mengalami peningkatan dari 1,5 menjadi 1,79. Hal ini disebabkan karena CEL mengalami peningkatan dari 0,6 menjadi 0,71. Leverage struktur permodalan antara kedua situasi tersebut tetap 2,5 karena struktur utang, dan dengan demikian bunganya tetap. Naiknya leverage yang disesuaikan disertai dengan naiknya ROA akan mengakibatkan kenaikan ROE yang cukup berarti. Secara umum, kenaikan ROA akan meningkatkan CEL, dan penurunan ROA juga akan memperkecil CEL. Adapun hubungan antara komponen-komponen dalam ROE, yaitu hubungan antara leverage struktur modal dengan CEL memiliki hubungan negatif, sedangkan hubungan ROA dengan CEL bersifat positif. Laba per lembar saham. Di samping ROE, rasio keuangan lain yang sering digunakan oleh investor saham atau calon investor saham untuk menganalisis kemampuan perusahaan mencetak laba berdasarkan saham yang dipunyai adalah earning per share atau EPS atau laba per lembar saham. Nah, EPS ini bisa dicari atau dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut, yaitu laba bersih dikurangi dividen saham dikurangi dividen saham preferen dibagi rata-rata tertimbang jumlah saham biasa yang beredar. Berikut ini contoh permodalan perusahaan ABC. Di sini tertulis saham preferen nilai pari 20 500 lembar beredar pada periode 1 Januari tercatat 10.000 dan pada periode 31 Desember masih tercatat 10.000. Kemudian saham biasa nilai pari 10 rupiah 4.000 lembar beredar pada periode 1 Januari tercatat 40.000 dan pada periode 31 Desember tercatat 40.000. Untuk agio saham pada periode 1 Januari tercatat 50.000 dan pada periode 30 Desember masih tetap 50.000. Nah, untuk laba yang ditahan mengalami perubahan, yaitu pada periode 1 Januari sebesar 80.000 dan pada periode 31 Desember sebesar 85.600. Untuk pembelian saham kembali 1.000 lembar dicatat pada periode 31 Desember sebesar 30.000. Maka total modal saham pada periode 1 Januari sebesar 180
dan pada periode 30 Desember sebesar Rp155.600. Nah, perubahan laba yang ditahan selama periode tersebut adalah laba yang ditahan pada 1 Januari tercatat 80.000, ditambah dengan laba bersih sebesar 7.500, yang kemudian dikurangkan dengan saham preferen sebesar 500 dan saham biasa sebesar 1.400. Maka dihasilkan laba yang ditahan pada 31 Desember sebesar 85.600. Saham preferen tidak bisa ditukar ke saham biasa. Pembelian saham kembali atau treasury stock dilakukan pada tanggal 1 Juli. Tidak ada opsi atau warrant yang beredar. Opsi adalah semacam klaim yang bisa ditukar menjadi saham apabila harga saham naik lebih besar dibandingkan harga tertentu. Maka dengan perhitungan tadi dapat dihitung EPS sebagai berikut. EPS sama dengan 7.500 dikurangi 500 dibagi dengan 0,5 dikali 4.000 ditambah 0,5 dikali 3.000 dikurangi 7.000 dibagi 3.500. Maka dihasilkan Rp200 per lembar saham. Dividen untuk saham preferen dikurangkan karena dividen tersebut bukan merupakan hak pemegang saham biasa. Jumlah saham yang beredar pada awal tahun adalah 4.000 lembar dan jumlah saham yang beredar pada akhir tahun adalah 3.000 lembar. Nah, apabila perusahaan mempunyai opsi atau warrant yang beredar, perusahaan tersebut mempunyai struktur permodalan yang kompleks. Perusahaan-perusahaan tersebut diharuskan melaporkan dua macam EPS, yaitu EPS primer dan EPS yang disesuaikan. Perbedaan antara keduanya terletak pada asumsi yang dipakai. EPS fully diluted. EPS fully diluted memperhitungkan semua surat berharga yang berpotensi untuk ditukar menjadi saham biasa. Selanjutnya masih pada laba per lembar saham. Pada dasarnya, perbedaan EPS primer dengan EPS fully diluted diakibatkan oleh dua macam surat berharga. Yang pertama yaitu ekuivalen saham biasa, yang merupakan surat berharga yang nilainya didasarkan pada nilai saham biasa atau didasarkan pada kemampuan surat berharga tersebut untuk bisa ditukarkan dengan saham biasa. Nilai pasar surat berharga jenis tersebut akan cenderung mengikuti nilai pasar saham biasa. Opsi dan warrant merupakan dua contoh ekuivalen saham biasa. Nilai mereka ditentukan oleh nilai saham biasa dan kemampuan opsi atau warrant untuk ditukarkan menjadi saham biasa. Obligasi konvertible bisa merupakan ekuivalen saham biasa, tapi juga bisa tidak. Nah, tes bisa dilakukan untuk melihat apakah suatu surat berharga merupakan ekuivalen saham biasa atau tidak. Jika surat berharga, harga pasarnya lebih ditentukan oleh yield cash yang periodik, maka surat tersebut bukan ekuivalen saham biasa. Jika surat tersebut nilai pasarnya ditentukan oleh kemampuannya untuk ditukar menjadi saham, maka surat tersebut merupakan ekuivalen saham biasa. Selanjutnya yang kedua adalah surat berharga lain yang mempunyai potensi untuk ditukar menjadi saham. Semua surat berharga yang tidak dikelompokkan ke dalam ekuivalen saham biasa akan digolongkan ke dalam kelompok tersebut. Selanjutnya di sini ada EPS primer atau untuk struktur modal yang kompleks dihitung sebagai berikut, yaitu laba bersih dividen saham preferen ditambah penyesuaian untuk ekuivalen saham biasa dibagi rata-rata tertimbang jumlah saham biasa yang beredar ditambah rata-rata tertimbang jumlah ekuivalen saham biasa yang bisa diterbitkan. Selanjutnya untuk rumus EPS fully diluted yaitu laba bersih dividen saham preferen ditambah penyesuaian untuk ekuivalen saham ditambah penyesuaian untuk surat berharga yang berpotensi ditukar menjadi saham biasa dibagi rata-rata tertimbang jumlah saham biasa yang beredar ditambah rata-rata tertimbang jumlah ekuivalen saham yang bisa ditukar menjadi saham biasa ditambah rata-rata tertimbang jumlah surat berharga yang bisa ditukar yang menjadi saham biasa. Nah,
Di sini, perbedaan pokok antara EPS primer dengan EPS fully diluted terletak pada surat berharga yang bukan ekuivalen saham tetapi bisa ditukar menjadi saham. Obligasi konvertible saham preferen yang bisa ditukar menjadi saham biasa merupakan contoh surat berharga bukan ekuivalen saham, tetapi bisa ditukar menjadi saham. Pada perhitungan EPS primer, jenis surat berharga ini tidak diperhitungkan, sedangkan pada perhitungan EPS fully diluted, jenis surat berharga ini dimasukkan dalam perhitungan. Misalkan, saham preferen bisa ditukar menjadi saham biasa, maka jumlah saham biasa yang mungkin muncul akibat pertukaran saham preferen menjadi saham biasa tersebut harus diperhitungkan. Dalam EPS primer, jumlah saham yang mungkin muncul tersebut tidak diperhitungkan. Penggunaan EPS di sini, EPS bisa digunakan untuk beberapa macam analisis. Pertama, EPS bisa digunakan untuk menganalisis profitabilitas suatu saham oleh para analis surat berharga. EPS ini mudah dihubungkan dengan harga pasar suatu saham dan menghasilkan rasio PER atau Price Earning Ratio, yang merupakan harga pasar suatu saham dibagi dengan EPS-nya. Nah, kemudian seseorang yang ingin membeli suatu saham akan berusaha menentukan harga yang sebenarnya dari saham tersebut. Cara tersebut dilakukan dengan mempresent value-kan semua aliran kas masuk yang mungkin muncul pada masa-masa mendatang. Model perhitungan tersebut dikenal dengan model discounted cash flow seperti berikut ini. Nah, teman-teman bisa lihat di halaman 190. Pada rumus yang pertama, model di atas mengasumsikan saham akan dipegang sampai tahun N dan kemudian dijual kembali pada tahun ke-N apabila dividen tidak mengalami pertumbuhan dan saham diasumsikan untuk dipegang selamanya, maka harga saham dinilai sebagai berikut, yaitu harga saham yang seharusnya sama dengan dividen dibagi diskon rate yang tepat untuk saham tersebut. Nah, apabila ada dividen mengalami pertumbuhan sebesar G% dan saham diasumsikan untuk dipegang selamanya, maka nilai saham akan dihitung, yaitu harga saham yang sebenarnya sama dengan dividen pada tahun pertama dibagi diskon rate yang cocok untuk perusahaan tersebut dikurangi tingkat pertumbuhannya. Apabila nilai P0 diketahui, berarti bisa diperoleh gambaran besarnya nilai saham yang seharusnya. Harga tersebut merupakan harga maksimal yang bersedia dibayar oleh investor. Apabila harga yang dibayarkan lebih kecil dibandingkan dengan P0, berarti harga saham tersebut under value. Investor bisa mengharapkan keuntungan dari selisih antara P0 dengan harga saat ini. Sebaliknya, apabila harga saat ini lebih besar dibandingkan P0, berarti harga saham tersebut adalah over value, di mana investor akan mengalami kerugian dari selisih antara harga saat ini dengan P0. Dalam model di atas, dividen digunakan untuk memprediksi aliran kas pada masa-masa mendatang, yang tergantung pada kemampuan perusahaan menghasilkan aliran kas masuk bersih. Untuk menaksir kemampuan perusahaan menghasilkan aliran kas masuk bersih, laba perusahaan bisa dipakai. Nah, laba bersih sebenarnya merupakan laba yang muncul dari pendekatan akrual yang mengakui pendapatan atau biaya pada saat terjadi transaksi, meskipun pada saat itu kas belum masuk atau belum keluar. Dalam jangka panjang, laba bersih akan sama aliran kas masuk dikurangi aliran kas keluar. Dengan kata lain, dalam jangka panjang, pendekatan kas dengan pendekatan akrual akan mempunyai hasil yang kurang lebih sama. Nah, pendapatan diterima dari aliran kas masuk, sedangkan biaya merupakan aliran kas keluar. Dengan demikian, dalam jangka panjang, laba bersih bisa dipakai untuk menaksir kemampuan perusahaan untuk menghasilkan aliran kas. Untuk menaksir kemampuan perusahaan menghasilkan laba pada masa-masa mendatang, laba operasional pada masa-masa lalu bisa dipakai. Kalau semua kegiatan bisnis pada masa mendatang berlangsung normal, tidak ada hal-hal luar biasa yang muncul, maka kemampuan penghasilan laba pada masa yang lalu bisa dipakai untuk menaksir kemampuan serupa pada masa-masa mendatang. Laba atau rugi dari kejadian-kejadian luar biasa harus dikeluarkan dari analisis karena kejadian semacam itu tidak diharapkan untuk muncul pada kondisi yang normal. Selanjutnya, untuk kritik terhadap penggunaan EPS. Di sini diterangkan bahwa EPS mempunyai beberapa kelemahan. Yang pertama yaitu EPS sering dikritik sebagai tidak mencerminkan
ukuran profitabilitas perusahaan, di mana EPS ini tidak memperhitungkan aset perusahaan yang digunakan untuk menghasilkan EPS tersebut. Misalnya, ada dua perusahaan yang mempunyai EPS yang sama, tetapi total asetnya berbeda. Nah, profitabilitas antara keduanya akan berbeda. Selanjutnya yang kedua, yaitu jumlah lembar saham dipakai sebagai pembagi laba operasional. Jumlah lembar saham bukan merupakan ukuran penggunaan modal yang representatif. Misalkan, ada dua perusahaan yang mempunyai total nilai saham 10 juta, tetapi harga per lembarnya berbeda, 20 per lembar dan 10 per lembar. Nah, jumlah saham yang beredar keduanya juga berbeda, yaitu 500.000 lembar dan 1 juta lembar. Jika keduanya mempunyai laba yang sama, juga nilai saham total yang sama, tetapi keduanya tidak akan menghasilkan EPS yang berlainan karena pembagi keduanya berbeda, sehingga EPS tidak bisa dibandingkan antar perusahaan atau antar industri, sebab perusahaan yang mempunyai ROE yang sama akan menghasilkan EPS yang berlainan hanya karena jumlah saham yang beredar berlainan. EPS juga dinilai tidak konsisten untuk mengukur profitabilitas karena memakai laba perusahaan pada numerator, tetapi memakai jumlah saham pada pembagi yang merupakan hasil keputusan pendanaan. Nah, perusahaan bisa mengalami laba yang menurun, tetapi kalau perusahaan tersebut mengurangi jumlah saham yang beredar, EPS yang dihasilkan bisa tetap tinggi jika analis ingin benar-benar melihat kemampuan perusahaan tersebut menghasilkan laba, maka kedua faktor tersebut harus dipisahkan supaya efek dari masing-masing keputusan tersebut bisa dilihat lebih cermat. Nah, sekian presentasi dari kelompok 8. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam kami menyampaikan materi. Terima kasih atas partisipasi teman-teman dan selamat menjalankan ibadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.